Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas arsitektur berkelanjutan, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang biophilic design. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di materi kali ini? Ada tiga poin penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah terkait definisi dari biophilic design itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengimplementasikan biophilic design. Kemudian yang ketiga adalah who is already doing it. Jadi siapa yang telah mengaplikasikan atau mengimplementasikan pendekatan biofilik terhadap projectnya gitu. Nanti akan ada beberapa contoh bangunan-bangunan yang didesain dengan pendekatan biofilik gitu. Oke, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah what biophilic design is, atau apakah definisi dari biophilic design. Jadi biophilic design ini adalah pendekatan gitu ya yang berpusat kepada user. Di sini usernya adalah manusia yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan manusia dengan alam dan proses alami yang ada di lingkungan. Seperti itu. Ada banyak sekali definisi dari biophilic design di beberapa buku, tetapi poinnya tetap sama secara umum, yaitu adalah bagaimana pendekatan tersebut fokusnya itu adalah untuk meningkatkan hubungan antara manusia dan alam dan juga memiliki dampak atau memiliki impact yang baik, positif, dan berjangka panjang impact-nya. Seperti itu. Motivasinya apa sih biophilic design ini gitu kan? Ada satu kutipan yang dikatakan oleh Larsen et al. Pada tahun 1998. Jadi biophilic design ini sebenarnya lahir adalah karena salah satunya adalah karena penghuni lingkungan binaan itu tidak hanya ingin bekerja, bermain, makan, atau tidur. Ini maksudnya adalah beraktivitas ya, di dalam gedung secara fungsional saja. Nah, tetapi mereka ingin terinspirasi, kemudian disegarkan, dihibur, dan diyakinkan oleh lingkungan yang ada di sekitar mereka. Mereka ingin ruang yang akan membuat mereka merasa lebih nyaman dan lebih sesuai. Nah, motivasinya sebenarnya adalah ini. Kemudian akhirnya lahirlah desain biofilik gitu kan. Kalau misalkan suatu hari teman-teman berkesempatan untuk mengelola project gitu ya, silahkan teman-teman bisa menggunakan pendekatan biofilik ini dalam project teman-teman. Karena misalnya projectnya itu adalah membuat sekolah dasar seperti itu. Nah, bagaimana perencanaan yang baik untuk sekolah dasar ini gitu kan. Sekolah dasar itu usernya siapa? Kita perlu pelajari dulu. Usernya itu adalah murid dan guru, misalkan tenaga pengajarnya gitu. Ya sudah, dari user yang kita ketahui itu kita pelajari apa saja kebutuhannya. Jadi misalkan murid itu di sekolah untuk belajar. Nah, bagaimana kita menciptakan desain yang dapat memotivasi murid itu untuk lebih semangat lagi belajarnya. Misalnya seperti itu. Nah, semua ini yang sudah kita pahami ini adalah alur atau jalan ceritanya bagaimana pendekatan biophilic design ini berperan penting dalam sebuah perencanaan baik interior maupun arsitektur. Seperti itu. Nah, goals-nya apa sih biophilic design ini? Jadi yang pertama adalah natur atau alam dan physical frameworks menjadi lebih bersahabat atau menjadi lebih
memiliki hubungan yang harmonis dan baik gitu dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian konsumsi energi pada masing-masing bangunan itu bisa dikatakan terorganisir dengan baik, tidak tidak terkesan bangunan yang boros energi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan manusia yang ada di dalam atau menjadi penghuni dari sebuah bangunan itu bisa berkembang secara efektif. Dan yang keempat adalah dapat mengurangi dampak negatif dari climate change seperti itu. Oke, selanjutnya ini perlu kita pahami dulu untuk memposisikan sejauh mana lingkup biophilic design gitu kan. Kira-kira teman-teman sudah pada tahu belum ya apa perbedaan bionik dan biofilik gitu kan. Kalau bionik itu seperti yang kita lihat di gambar, bionik itu lebih ini simpelnya itu bagaimana mendesain yang terinspirasi dari alam. Kalau kita lihat di gambar ini kan pada bagian plafon sebuah bangunan seperti itu ya. Ini desainnya dibuat menyerupai bentuk bunga-bunga. Baik bentuk kelopak bunga yang ada di plafon maupun menyambung ke arah pilar-pilarnya. Nah, sedangkan biofilik itu lebih cenderung ke bagaimana mempertemukan dan bekerja sama atau bagaimana kerjasama yang baik antara alam, manusia, dan bangunan seperti itu. Jadi perbedaan dari biofilik dan bionik itu dapat kita lihat dari creation prosesnya, proses penciptaannya. Jadi kalau dia bentuk dari alam itu kemudian diimplementasikan kepada suatu bangunan, itu merupakan definisi dari bionik atau lingkup dari bionik. Tetapi kalau sampai ke arah fungsi dan pengaruh dari bangunan itu sendiri terhadap alam dan manusia, nah itu disitulah letak biofilik berada seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada terapin Brad Green. Itu adalah ilmu saraf dan psikologis yang mempelajari tentang desain biofilik. Nah, pendekatan ini berkaitan dengan apa yang ada di kepala kita ketika kita terhubung dengan alam serta persepsi kita tentangnya dan mempertimbangkan bagaimana meningkatkan ruang dengan 3 aspek. 3 aspek di sini ini adalah poin penting yang perlu kita ingat dalam rangka kita mempelajari biophilic design. Yang pertama adalah nature in the space. Itu adalah designing in direct contact with nature atau natural system. Kemudian yang kedua adalah natural analog. Nah, ini adalah strategi desain di mana menggunakan alam sebagai referensi atau malah sebagai representasi gitu di sebuah bangunan atau di sebuah rancangan gitu ya. Nah, kalau yang ketiga itu adalah nature of the space. Nah, nature of the space ini adalah mimicking the spatial qualities of natural environments untuk enhance human response. Jadi yang ditargetkan itu adalah bagaimana alam yang dihadirkan di sebuah bangunan itu memiliki atau menstimulus atau merangsang respon dari human di sini. Kalau di sini karena kita bicara bangunan dan arsitektur, nah jadi usernya adalah manusia. Nah, berikutnya di sini adalah the science behind it. Maksud di sini adalah apa saja
ilmu-ilmu pengetahuan atau apa ya, yang terlepas dari apa yang sudah kita pelajari itu terkait arsitektur dan hal-hal lainnya yang ternyata secara sadar maupun tidak sadar itu ada kaitannya dengan pendekatan biophilic design. Jadi there has been a great deal of scientific research around why the desire for a nature connection is so deeply embedded in our physical and mental states. Jadi bagaimana sih alam ini memiliki pengaruh terhadap kesehatan fisik dan kesehatan mental manusia seperti itu ya. Nah, ini ada 6 kalau nggak salah. Ya, ada 6 apa ya? 6 kondisi di mana di sini dari kondisi-kondisi ini kita bisa mengetahui kalau desain biofilik ini sebenarnya pendekatan biofilik ini sebenarnya adalah merupakan suatu jawaban dari beberapa kejadian-kejadian atau kondisi-kondisi yang pernah ada. Misalkan yang pertama adalah circadian rhythms. Nah, circadian rhythm ini adalah ritme 24 jam yang dihasilkan oleh jam molekuler yang berfungsi untuk mengkoordinasikan jam internal tubuh dengan dunia luar. Jadi, sebenarnya teman-teman pernah nggak ya punya jam tidur yang kacau? Jadi kalau manusia normal itu dari usia teman-teman mungkin ya sampai usia saya itu memiliki apa ya, limit atau jam tidur itu sekitar 7-8 jam kalau nggak salah setiap harinya. Dan jam tidur ini kalau misalkan dia berlebih atau berkurang itu bisa mempengaruhi kualitas hidup teman-teman dalam beraktivitas di setiap harinya. Jadi kalau misalkan saya pernah mengalami suatu keadaan yang saya itu ngantuk berat gitu. Padahal saya merasa nggak ngapa-ngapain gitu kan. Dan apa yang terjadi itu sebenarnya adalah saya mengalami ada ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh saya yang mempengaruhi jam tidur saya. Jadi kita ini sebenarnya punya sistem di dalam otak kita yang mengatur jam tidur dan beraktivitas. Jadi istilahnya itu adalah master clock. Nah, master clock ini dipengaruhi oleh lingkungan, terutama cahaya. Jadi kalau teman-teman merasa sangat ngantuk-ngantuk banget tiap harinya itu, coba flashback lagi gitu ya. Kira-kira sehari ini sudah terpapar sinar matahari secara langsung atau belum gitu. Jadi kalau kita belum terpapar sinar matahari secara cukup, itu biasanya kornea mata kita itu akan bereaksi yang kemudian retina mata kita akan bereaksi yang kemudian dia itu akan mengirimkan sinyal kepada hipotalamus untuk menghasilkan hormon melatonin lebih banyak. Jadi hormon melatonin inilah yang membantu kita untuk merasakan ngantuk gitu. Beda ya teman-teman. Kalau misalkan Bu di dalam ruangan kan ada lampu. Nah, itu ternyata berbeda dengan pencahayaan alami atau yang dari sinar matahari. Jadi coba deh kalau penasaran mungkin bisa dicoba ya. Seharian aja nggak perlu keluar rumah, itu pasti rasanya apa ya, istilahnya ngantuknya itu lebih banyak persentasenya daripada beraktivitasnya gitu, kurang lebih segitu ya. Oke, yang kedua ada the prospect Rifang Theory. Nah, ini berpendapat bahwa kita itu sebenarnya punya keinginan bawaan kita punya keinginan bawaan bahwa kita tuh pengen melihat sesuatu atau mengamati sesuatu, tapi kita nggak pengen dilihat sama orang lain gitu. Nah, jadi
di sini tuh ada namanya hipotesis savana ya. Menunjukkan bahwa preferensi manusia adalah berada di lingkungan seperti savana yang sehat dan subur gitu, di mana kita bisa melihat potensi ancaman ataupun mangsa yang melintas di padang rumput terbuka, tetapi kita itu sedang berada di tempat yang aman dan suatu tempat perlindungan gitu. Jadi kita pengen nonton, tapi kita nggak pengen ditonton. Kayak gitu. Nah, itu merupakan keinginan bawaan yang ada di masing-masing manusia. Nah, inilah nanti nanti akan ada eh, benang merahnya dengan pendekatan biofilik ini. Jadi belajar apa ya? Pendekatan biofilik ini sebenarnya mempelajari manusia dan hasilnya pun itu untuk manusia gitu. Kalau kalau mudahnya untuk dipahami gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah attention restoration theory. Alam itu dapat mengisi kembali kapasitas mental dan perhatian kita setelah kita membuat otak kita tuh lelah karena terlalu banyak atensi. Jadi kayak misalkan kita melihat layar gadget atau kita melihat uh, apa ya? Kita melihat bangunan-bangunan perkotaan yang padat dan penuh gitu kan. Walaupun memang bagus bangunannya, tapi itu kan bangunan lingkungan binaan yang dibuat oleh manusia, tentu saja punya pengaruh yang beda gitu ya dengan yang alami-alami. Atau misalkan kita melihat kemacetan jalan raya. Nah, itu kan banyak sekali atensi yang menarik perhatian mata kita maupun alat indera kita yang lain yang ada di tubuh kita ini gitu. Nah, di sini alam itu secara natural dia itu bisa apa ya, mengaktifkan kembali bagian-bagian syaraf kita yang sudah capek dengan terlalu banyak atensi di lingkungan perkotaan gitu loh. Sehingga ya kalau bahasa gaulnya sekarang mungkin healing gitu ya. Healing di alam-alam, di rumbu-rumbu gitu. Jadi melihat yang hijau-hijau atau melihat yang tenang dan effortless attention gitu sehingga bisa membuat mental manusia itu menjadi keriset gitu, keriset dari yang awalnya penat jadi diriset lagi jadi start dari nol gitu. Nah, seperti itu kalau attention restoration theory ini. Kemudian berikutnya ada ecological valence theory. Nah, teori ini tuh menjelaskan bahwa preferensi warna dan respon kita selalu punya kecenderungan mencari warna yang mengingatkan kita itu pada alam. Jadi seperti uh, apa ya? Kayak kita misalkan melihat warna biru, jadi warna biru itu mengingatkan kita secara tidak sadar tuh kepada air atau langit, kemudian memberi kesan yang relaxing dan calming seperti itu. Terus kalau misalkan warna hijau itu terkesan seperti buah-buahan atau apa ya, buah-buahan yang segar seperti itu ya. Kemudian dampaknya itu ke mental kita itu restoratif misalnya seperti itu. Dan beberapa warna lainnya masih banyak lagi. Pun juga termasuk tekstur. Kalau misalkan teman-teman apa ya, ketika teman-teman masuk ke interior ruangan yang kursinya itu menggunakan kayu jati misalnya gitu, yang dipelitur gitu ya, sehingga kita bisa nyaman duduk di kursi tersebut. Nah, itu kita bisa punya apa ya? Kita bisa punya rasa yang berbeda ketika kita menyentuh tekstur yang ada di kursi itu. Jadi kalau misalkan kita duduk di kursi jati itu kan ada kita lihat serat-serat kayunya, kemudian saat kita pegang itu beberapa ada yang masih masih terasa teksturnya kalau di kulit kita gitu kan.
Nah, itu ternyata memiliki efek yang positif ke kitanya sebagai user gitu. Dan juga ternyata apa ya, beberapa penelitian itu pernah menyatakan bahwa penggunaan kayu pada interior ruangan itu ternyata bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan rasa nyaman kita sebagai user di dalam ruangan tersebut. Kayak gitu. Itu untuk ecological valence theory. Nah, kemudian selanjutnya adalah blue space theory. Nah, kita lebih menyukai lingkungan yang mengandung air. Jadi, karena air ini, lingkungan yang punya air ini bisa memiliki dampak yang positif kepada kita, dan kita lebih nyaman dan termotivasi saat kita melihat lingkungan tersebut. Jadi kalau memasukkan unsur air ke dalam hunian atau ke dalam sebuah bangunan, itu ternyata dampaknya itu bisa mengurangi stres, menurunkan detak jantung dan tekanan darah, terus juga bisa membuat relax atau meningkatkan relaksasi dan memberikan emosi-emosi yang positif seperti itu. Terus juga bisa meningkatkan daya konsentrasi dan juga bisa mendukung pemulihan memori. Tuh. Oke, selanjutnya adalah mindfulness technique. Nah, mindfulness technique ini sangat erat dengan alat indera manusia. Jadi apa ya? Ketika kita biasanya kita misalkan bekerja keras misalnya seperti itu ya, terus kita mengalami tingkat stres yang berlebihan yang dapat menyebabkan depresi dan apa sekiranya itu bisa mengganggu kesehatan fisik dan kesehatan mental kita. Nah, kita ini sebagai manusia rasanya ingin punya quiet place untuk escape gitu loh. Quiet place to escape. Istilahnya seperti itu. Desain biofilik ini dapat mendorong kesadaran indera yang diperlukan untuk keadaan sadar melalui sight, smell, hearing, touch. Jadi sangat erat sekali dengan alat indera manusia seperti itu. Jadi kalau quiet place to escape tuh misalnya melalui smell, teman-teman bisa mencium aromaterapi, kemudian stress relief dengan entah itu berada di suatu tempat yang memang sudah wangi, misalkan ditumbuhi dengan tanaman-tanaman yang mengeluarkan aroma menyenangkan, ataupun teman-teman menghadirkan aroma tersebut di dalam sebuah ruang untuk istilahnya untuk memenuhi kebutuhan quiet place to escape-nya teman-teman ini gitu. Oke. Itu adalah beberapa kondisi-kondisi science biological yang terjadi di diri manusia itu secara alami dan sudah bawaan dari diri manusia masing-masing yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur atau sebagai tumpuan dalam pendekatan dalam melakukan pendekatan biophilic design seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah how to implement it. Bagaimana cara kita mengimplementasikan pendekatan biofilik ini terhadap sebuah rancangan bangunan gitu. Nah, di sini ada yang namanya biophilic design pattern. Ini ada 14 pattern. Nanti mungkin saya akan menjelaskannya beberapa aja ya. Nanti silahkan selebihnya bisa teman-teman jadikan bahan untuk tugas karena nanti di akhir
materi ini akan ada tugas yang perlu diselesaikan oleh teman-teman. Ya, pengayaan saja sifatnya, hanya tidak terlalu susah gitu ya untuk dikerjakan. Oke, misalkan yang pertama, ini ada 14. Yang nomor 1 adalah visual connection with nature, kemudian non-visual connection with nature. Jadi hubungan dengan alam itu bisa melalui visual ataupun non-visual. Kemudian non-rhythmic sensory stimuli, ada thermal and airflow variability, presence of wet water, dynamic and diffuse light. Ada juga connection with natural systems, ada biomorphic forms and patterns, ada material connections with nature, kemudian complexity and order, prospect, revoke, mystery, kemudian risk atau peril. Nah, di sini contohnya misalkan visual connection with nature ya. Ini maksudnya adalah misalkan pemandangan elemen alam, sistem kehidupan dan proses alami. Jadi kalau visual connection, namanya juga visual connection with nature. Jadi apa yang bisa kita lihat, koneksi dengan alam yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Jadi misalnya bisa dengan cara membuat green roof, implementasinya seperti itu, atau landscape garden with sitting areas. Jadi ada terlihat garden yang luas, taman gitu, terus kemudian ada area duduknya sehingga manusia itu bisa menggunakan fasilitas tersebut dan mendapatkan dampak atau impact yang besar, yang positif untuk dirinya gitu. Kemudian misalnya yang kedua, non-visual connection with nature gitu ya. Itu bisa jadi melalui sound atau touch atau smell atau taste gitu. Apapun lah yang istilahnya berhubungan dengan alam, tetapi tidak melalui sesuatu yang atau aspek yang bisa kita lihat dengan mata gitu. Misalnya bisa dengan membuat green walls, kemudian green walls-nya itu ditanami tanaman yang mampu mengeluarkan aroma-aroma yang baik, yang positif, yang kemudian aroma tersebut kalau misalkan dicium oleh manusia yang berada di dalam ruangan, itu dia merasa pleasant atau senang atau termotivasi, atau misalkan aromanya itu ada di ruang tidur misalnya. Nah, aroma tersebut tuh malah bisa meningkatkan kualitas tidur misalnya, seperti itu. Itu bisa juga tuh implementasi biofiliknya. Dan banyak lagi. Ini misalkan yang ketiga ya, non-rhythmic sensory stimuli, itu adalah benda atau material yang konsisten melakukan pergerakan, tetapi sebenarnya gerakan itu tidak dilakukan, tidak dibuat-buat. Jadi gerakannya itu merupakan gerakan yang alami. Jadi misalkan contohnya itu adalah rumput yang bergoyang, kemudian daun-daun pohon yang kena angin, misalnya seperti itu. Nah, di pattern yang ketiga ini, implementasinya kepada sebuah bangunan itu bisa didukung dengan misalkan kinetic sculpture atau proyeksi lampu, misalnya light projector, light reflecting of water misalnya, seperti itu. Jadi kita bisa merasakan pergerakan air tapi melalui lampu misalnya, seperti itu, melalui
pengkondisian atau pengaturan cahaya lampu misalnya seperti itu. Dan banyak lagi, ini ada 14 sisanya. Nanti teman-teman silakan bisa mengangkat tiap-tiap pattern ini, salah satu pattern ini ke dalam tugas yang bisa teman-teman ulas gitu kan untuk pengayaan. Nah, kenapa biophilic design pattern ini menjadi penting? Itu adalah karena nanti kita sebagai perancang itu kita bisa mengimplementasikan poin-poin penting yang tentu saja terkait dengan pendekatan biofilik terhadap desain kita. Karena kalau kita pengen mendesain suatu bangunan dengan pendekatan biofilik, itu tentu saja kita harus tahu poin-poin apa saja, pattern-nya seperti apa. Dari pattern itu nanti bisa dikembangkan sendiri-sendiri. Jadi bisa saja salah satu pattern ini misalkan saya mengembangkan pattern nomor 3, non-rhythmic sensory stimuli. Nah, ini bisa jadi pengembangan yang saya lakukan dengan pengembangan yang teman-teman lakukan itu bisa berbeda ataupun bisa sama secara tidak sengaja misalnya seperti itu. Yang penting kita sudah tahu dulu patternnya seperti apa karena nanti untuk pengembangannya bisa bervariasi. Nah, terkait dengan pattern dan pengembangan pattern ini ada referensi yang saya cantumkan di slides terakhir dan nanti akan saya share di e-learning supaya teman-teman bisa mempelajari lebih dalam terkait dengan biophilic design pattern dan sekaligus bisa menjadikan sebagai bahan pengayaan atau tugas gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah 14 biophilic design pattern yang dihubungkan dengan tadi 3 aspek penting yang berhubungan dengan biophilic design seperti itu. Jadi ada nature in the space, kemudian natural analog, kemudian ada nature of the space. Nah, ini poin-poin dari biophilic design pattern ini masuk ke dalam ranah nature in the space misalnya poin 1 sampai 7, kemudian dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh dari implementasi biophilic design pattern. Misalkan membuat green walls ini ya, seperti ini. Kemudian misalkan ada beberapa tanaman yang ternyata mengeluarkan aroma yang menyenangkan, yang membuat penghuni itu merasa nyaman, seperti itu, dan lain sebagainya. Ini contoh kedua. Kalau contoh ini saya rasa erat sekali kaitannya dengan kebutuhan manusia untuk itu tadi kita punya keinginan bawaan untuk mengamati sesuatu di view-nya itu dari jauh dan di dalam kondisi yang lapang, tetapi kita berada di dalam sebuah bangunan yang bisa kita gunakan untuk tempat berlindung seperti itu. Nah, ini dia selanjutnya adalah ada beberapa inspirational case study. Ini nanti ada 3. Yang pertama ini adalah office design dari Stockholm. Nah, arsiteknya adalah arsitek desain dan desainnya adalah Studio Stockholm. Nah, desain ini dibuat dengan pendekatan biophilic design dengan mengadaptasi biophilic design pattern-nya yang 14 pattern tadi, tetapi desain ini adalah memberikan alternatif desain dengan medium cost. Kenapa medium cost? Karena berhubungan dengan pendanaan dari proyeknya itu sendiri. Nah, ini misalkan office design ini gitu ya. Konsep kantor baru ini kalau di kantor yang dibuat oleh Studio Stockholm ini mencerminkan kepedulian
pewaris terhadap lingkungan, baik bagi manusia maupun lingkungan pada umumnya. Konsep kantor itu dibuat dengan goals untuk merasa di rumah. Jadi dari konsep merasa di rumah ini, yang artinya adalah rumah adalah tempat yang dimana Anda merasa damai dan nyaman, muncullah pendekatan-pendekatan menggunakan yang uh, material yang apa ya mengalami seperti itu. Kemudian ada juga menghadirkan unsur-unsur tanaman di dalam ruangannya seperti itu. Nah, ini ada selanjutnya pengalaman visual berasal dari sarang burung dan serangga. Bahan, warna, dan vegetasi dalam kombinasi yang berbeda menciptakan variasi dan intensitas yang berbeda di dalam lingkungan kantor. Nah, arsitek dan tim telah melakukan seleksi material dengan berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan pemeliharaan alam. Hal ini untuk menciptakan kesejahteraan bagi orang-orang yang ada di Big Vesta. Big Vesta itu nama kantornya kalau nggak salah. Nanti teman-teman boleh boleh kepoin lebih dalam. Jadi di sini ada unsur kayu, kemudian ada ini kalau nggak bambu ya rotan gitu ya. Kemudian ada tanaman-tanaman dihadirkan ke dalam ruangan dan juga memasukkan cahaya alami dari luar sekaligus kita bisa mendapatkan view yang baik dari lingkungan sekitar. Jadi manusia atau workersnya gitu, pekerjanya yang berada di dalam kantor ini tidak merasa jenuh atau penat gitu ya saat bekerja. Nah, ini ada pemetaannya ya. Jadi ini nature in the space-nya itu ada natural light through plenty of large window seperti yang sudah kita ketahui tadi dan seterusnya. Ini ada beberapa teknik. Jadi kalau dalam ini menjelaskannya gini. Jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan nature in the space, arsitek dan tim arsitek ini memilih untuk memberikan alternatif poin-poin natural light, kemudian plants on the floor, ada outdoor terrace, ada window seats. Nah, itu untuk menghadirkan pendekatan biophilic design, menghadirkan alam ke dalam desain mereka, ke dalam perancangan mereka seperti itu. Dan selanjutnya ada natural analog. Itu juga di sebelah sampingnya itu adalah beberapa teknik yang mereka gunakan untuk mendukung kebutuhan pendekatan biophilic design. Oke. Selanjutnya contohnya ada restoran design. Nah, kalau ini medium cost. Restorannya ini ada di Denmark. Arsitek dan desainernya itu adalah Genbeek. Nah, visi keseluruhannya adalah untuk menciptakan atmosfer yang menyatu dari kota dan taman. Jadi dan juga pemilik restorannya ini menginginkan unsur hijau pun sekaligus menggunakan atau memanfaatkan bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Jadi tidak semua merupakan barang-barang yang baru, gitu. Nah, ada beberapa poin pentingnya adalah bagi beberapa klien ternyata penggunaan barang-barang yang bekas atau barang-barang yang sudah lama, bukan barang-barang baru ya, itu ternyata mereka lebih suka karena barang itu mempunyai cerita tersendiri. Karena dia punya cerita, sehingga barang-barang itu memberikan soul terhadap ambience ruangan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa spot yang ada di restoran ya, desainnya seperti ini. Jadi kursinya menggunakan material kayu dan juga ada unsur-unsur tanaman. Menghadirkan unsur tanaman ini kalau ke dalam suatu bangunan bisa dihadirkan
dengan pot seperti ini, atau kalau mau cara lain itu bisa dengan menempel di dinding atau menggantung seperti itu di plafon. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan unsur tanaman ini ya ke dalam suatu desain. Nah, ini adalah analisis untuk aspek-aspek pendekatan biophilic design, seperti apa dari restoran yang sudah dibangun tadi itu di Denmark ya, kalau nggak salah. Oke, selanjutnya ada juga hospitality design. Nah, kalau ini hospitality design ini high cost. Kenapa high cost? Karena nah ini nanti ada hubungannya dengan tugas ya, teman-teman, mohon dipahami. Kalau ibaratnya seperti ini, kalau misalkan kita pengen menghadirkan unsur alam ke dalam sebuah ruangan. Nah, kita sebagai desainer, sebagai perancangnya, itu kita juga perlu mempertimbangkan cost-nya. Jadi budgetnya berapa, sehingga dari situ kita bisa membuat sebagaimana alternatifnya yang sesuai seperti itu. Jadi kalau misalkan budgetnya besar, itu desainnya mungkin bisa dicapai dengan beberapa goals, beberapa teknik gitu ya, yang bisa dicapai dengan kebutuhan tersebut. Nah, tetapi kalau kalau budgetnya itu medium atau low, nah itu biasanya kita cari cara lain yang tetap bisa menghadirkan apa yang kita sudah konsepkan atau sudah kita aturkan ke dalam sebuah ruangan, tetapi tidak sama tidak sama penggunaan materialnya atau tekniknya dengan yang high cost atau yang budgetnya lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini misalkan hospitality design, maaf. Nah, ini dengan menggunakan tanaman lokal, setiap retreat menjadi lingkungan penyembuhan atau healing, di mana para tamu dapat menikmati kesehatan yang mewah, tetapi juga masih mempertimbangkan unsur privasi mereka. Ini juga salah satu spot yang ada di rumah sakit itu. Jadi ada ini unsur air, kemudian permainan cahaya masuk itu bisa diatur seperti itu, sehingga sinar yang terpantul di lantai itu membuat suatu pola tertentu yang unsur itu juga bisa memberikan atau menghadirkan rasa yang menyenangkan saat pengunjung atau pasien misalkan sedang, atau apa ya, keluarga pasien misalnya gitu, sedang menikmati healing moment dalam ruangan yang bisa terkesan privasinya masih tetap terjaga seperti itu. Nah, ini ada beberapa penjelasannya yang terkait dengan apa tadi itu, hospitality design gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah pengayaan. Di sini muncul pertanyaan yang maksudnya adalah bagaimana menerapkan desain biofilik pada skala yang berbeda sesuai dengan waktu, tingkat gangguan, dan pertimbangan ekonomi. Nah, kita asumsikan saja kondisinya itu adalah no cost, low cost, medium cost, dan high cost. Jadi buatlah masing-masing satu solusi desain dalam menanggapi kondisi no cost, low cost, medium cost, dan high cost dengan mengacu pada biophilic design pattern. Jadi kan biophilic design pattern tadi kan ada 14, nanti teman-teman silakan pilih salah satu. Kemudian dari satu pattern itu silahkan teman-teman cari solusinya dalam desain itu. Kalau misalkan no cost itu berarti seperti apa solusinya, kemudian low cost itu seperti apa, kemudian medium cost seperti apa tekniknya, seperti itu ya. Nah, tugas ini dikumpulkan dalam format feed Instagram
boleh video, boleh postingan poster atau penjelasan. Silahkan di screenshot, kemudian bukti tersebut dikirimkan melalui e-learning. Nah, untuk absensi hari ini silahkan teman-teman bisa drop pertanyaan atau resume perkuliahan di kolom komentar YouTube. Oke. Semoga penjelasan dari pengayaan ini bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang teman-teman perlu diskusikan, silahkan hubungi saya di grup kelas ya. Nah, ini ada beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun materi kita kali ini. Nanti referensi ini pun akan saya bagikan di e-learning supaya teman-teman bisa mengakses. Terutama terkait pengerjaan tugas, karena dengan melihat referensi ini mungkin teman-teman bisa terinspirasi untuk mengerjakan tugas dan juga sekaligus bisa bermanfaat kalau nanti suatu hari teman-teman mulai mengerjakan proyek teman-teman sendiri. Oke, saya rasa sekian materi kita kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.